Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2411 Sekelompok Monster Tua. Hari ini adalah apa yang disebut oleh pemabuk tua itu sebagai hari ke-15. Dan menurut kata-kata pemabuk tua itu, Kunsu akan buka hari ini. Sebelum fajar, Lin Bai kembali ke rumah pemabuk tua itu dengan 9 kelinci yang diburunya dari pegunungan. Tapi saat ini, pemabuk tua itu belum tidur, tapi sedang duduk di kusen pintu, menatap Lin Bai. Kamu belum muncul selama 3 hari. Kupikir kamu melarikan diri bersama Janda Li. Pemabuk tua itu memandang Lin Bai sambil tersenyum. Melihat Lin Bai kembali, dia tampak sangat bahagia. Dia mengambil kendi dan mengambil seteguk anggur. Lin Bai belum berbicara. Pemabuk tua itu berkata lagi, tapi sayang, datang kabar dari Kunsu bahwa hari ini tidak akan dibuka. Jika ingin masuk ke Kunsu, harus menunggu sampai bulan depan. Lin Bai mengabaikan pemabuk tua itu dan berdiri di halaman. Setelah mengolah kelinci, mengasinkannya dan berkata dengan ringan, Janda Li berkata, kamu berbohong padaku, tidak ada Kunsu di sini. Mendengar ini, pemabuk tua itu panik dan segera berkata, omong kosong. Janda Li berbicara omong kosong. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memanggilmu 9 kelinci. Maafkan aku. Aku berjalan ke seluruh pegunungan di sekitarnya dan menemukan 9 kelinci ini. Kamu dapat menghemat makanan, jika tidak, setelah makan, kamu akan lapar lagi. Kita sudah bersama selama sebulan. Meskipun saya tidak menemukan Kunsu, saya mendapat banyak manfaat. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil. Aku pergi. Lin Bai mengasinkan kelinci. Setelah itu, bersiaplah untuk meninggalkan rumah. Pemabuk tua itu memandangi kelinci yang telah disiapkan dan diasinkan oleh Lin Bai, dan dia bertanya, kamu benar-benar ingin pergi ke Kunsu? Saya tahu bahwa bagi pejuang seperti Anda, Kunsu memiliki sumber daya budidaya yang langka di dunia. Sungguh sangat menggoda. Lin Bai berhenti sejenak dan berkata, Anda tidak akan pernah tahu berapa banyak usaha yang telah saya lakukan, berapa banyak usaha yang telah saya keluarkan, berapa banyak suka dan duka serta kesulitan yang telah saya lalui, dan berapa banyak bahaya yang saya alami. Kita bertarung satu sama lain untuk sampai ke sini. Aku di sini hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Jaga dirimu dan berhenti minum. Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Memanfaatkan kegelapan malam, Lin Bai keluar dari Li Jiachun. Dia mengalami perjalanan yang sulit, dan dia pasti iri pada kejahatan. Pemabuk tua itu melihat ke belakang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, Janda Li, yang mengenakan pakaian linen kasar, berjalan ke halaman tua pemabuk itu dan berkata sambil tersenyum, ya, hati taunya sangat teguh. Orang ini pergi ke Kunsu, entah untuk membalas budi atau mengambil balas dendam. Pada saat yang sama, penduduk desa Lijia muncul di depan pemabuk tua itu satu persatu. Pria ini pada dasarnya acuh tak acuh. Jika dia diizinkan pergi ke Kunsu, itu mungkin bukan hal yang baik. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah putra suci Akademi Dongzu dan memiliki tanda Kunsu. Dia memenuhi syarat untuk masuk Kunsu. Lin Bai telah melihat sebagian besar penduduk desa ini, termasuk orang-orang dalam tim berburu, Bibili yang sedang mencuci pakaian, Del. Mata pemabuk tua itu berbinar dan dia berkata, baiklah, biarkan Li Buzeng datang dan menjemputnya. Karena dia adalah putra suci Akademi Dongzu, Kunsu tidak boleh kehilangan etiketnya. Menurut aturan, putra suci Kunsu harus menjadi satu untuk menerimanya. Beritahu Li Buzeng. Janda Li dan yang lainnya sedikit mengangguk. Setelah itu, orang-orang di desa tersebut pergi satu persatu dan tetap sibuk seperti biasa. Pemabuk tua itu memegang teko anggur dan berkata sambil tersenyum, mengapa labu Yuanmo Yuanzu ada di tangannya. Saya telah mencoba segala cara bulan ini untuk membuatnya menyerahkannya, tetapi dia sebenarnya menolak untuk mengeluarkannya. Tapi dia sepertinya tidak mengerti bagaimana menggunakan misteri labu ini. Benar, Yuanzu dan Yuanmo bukan berasal dari dunia ini, jadi labu itu secara alami tidak sederhana. Perlahan-lahan sadarlah. Pemabuk tua itu berkata sambil tersenyum sambil memegang labu anggur. Tapi ketika Lin Bai keluar dari Li Jiachun, langit benar-benar cerah. Sesampainya di pintu masuk desa, Lin Bai menemukan seorang pria dan seorang wanita berdiri di pintu masuk desa sedang menatapnya. Lin Bai mendongak dan melihat dua orang ini. Pria itu parubaya, mengenakan jubah hitam, dengan wajah bersudut, terutama matanya yang memancarkan niat pedang yang tak ada habisnya. Pria ini adalah pendekar pedang yang benar-benar tiada taraf. Dan wanita di sebelah pria parubaya ini secantik bunga dan penuh pesona. Wanita ini, Lin Bai tahu, adalah Hu Xiner. Hu Xiner, kenapa kamu berada di domain King Tian?
Lin Bai berjalan mendekat dengan cemberut. Ketika Hu Xiner melihat Lin Bai, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Pada saat ini, Lin Bai mengarahkan pandangannya pada pria paruh baya di sebelah Hu Xiner. Apakah kamu sudah keluar dari desa Lijia? Pria paruh baya berbaju hitam berkata dengan dingin. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Pria paruh baya berbaju hitam tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil beberapa langkah ke depan, meraih tangan Lin Bai, dan berkata, berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Itu bukan kamu yang pergi sekarang. Selama Kunsu, kata pria paruh baya berbaju hitam dengan dingin. Lin Bai bertanya dengan heran, siapa seniornya? Bagaimana Anda tahu bahwa saya meninggalkan desa Lijia? Kenapa saya belum pernah melihatnya di desa Lijia? Pria paruh baya berbaju hitam berkata, ada lingkaran sihir khusus di desa Lijia. Jika tidak ada orang dari Kunsu yang memimpin, Anda hanya bisa berjalan ke labirin desa Lijia. Jika Anda datang ke sini dengan niat buruk, Anda akan ditinggalkan di desa Lijia selamanya dan menjadi anggota desa Lijia. Penduduk desa, menurutmu, apakah penduduk desa di desa Lijia benar-benar manusia? Sudah kubilang, mereka semua adalah sekelompok monster tua, dan masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan untuk bercita-cita ke tingkat teratas. Mereka semua mencoba masuk ke Kunsu tanpa izin sebelumnya. Namun, mereka terjebak di labirin selamanya dan menjadi penjaga gerbang Kunsu. Orang-orang itu pada dasarnya adalah monster tua dari keluarga tertentu di Dongzu. Pria paruh baya berbaju hitam ini kedinginan. Katanya dengan dingin. Kamu bisa keluar dari desa Lijia, yang berarti mereka mengetahui bahwa kamu tidak memiliki banyak niat membunuh terhadap Kunsu, jadi kamu bisa keluar. Hu Xiner dan saya telah berdiri di pintu masuk desa selama beberapa saat. Bulan, dan kami menyaksikan tanpa daya. Kamu berjalan ke desa Lijia, kata pria paruh baya berbaju hitam. Lin Bai terkejut dan berkata, kamu telah berdiri di pintu masuk desa selama sebulan, tapi aku pergi berburu setiap hari, kenapa aku tidak melihatmu? Pria paruh baya berbaju hitam berkata, saya sudah kubilang, kamu hanya bisa berjalan melewati labirin sendirian. Keluar. Kamu bisa melihat kami, jadi kamu sudah meninggalkan desa Lijia. Apakah kamu melihat seorang janda atau pemabuk tua di desa? Pria tua berbaju hitam bertanya dengan dingin. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya telah melihatnya. Pria paruh baya berpakaian hitam berkata dengan dingin, jangan memprovokasi kedua orang ini. Bahkan jika ayahmu datang, kedua orang ini tidak dapat disentuh. Mereka terjebak di yang di sini memiliki sejarah terpanjang dan kekuatan paling menakutkan. Mata Lin Bai menunjukkan keterkejutan yang parah, tetapi kali ini, Lin Bai memandang pria paruh baya berpakaian hitam dan bertanya, siapa kamu? Tahukah kamu ayah? Mengapa kamu tahu begitu banyak tentang Kunsu? Ketika pria paruh baya berbaju hitam mendengar ini, dia berhenti sebentar, melihat kembali ke Lin Bai, dan berkata dengan dingin, nama saya Fu Qingxuang. Bab 2412 Selamat tinggal Li Buzeng. Namaku Fu Qingxuang. Pria paruh baya berpakaian hitam menatap Lin Bai dengan ekspresi dingin. Fu Qingxuang. Mata Lin Bai berkilat dan dia melirik ke arah Hu Xiner. Ketika Lin Bai membawa Hu Xiner keluar dari dunia rahasia Tian Huang, dia memberitahu Lin Bai bahwa dia sedang mencari penyelamat bernama Fu Qingxuang. Kemudian, Lin Bai mengetahui bahwa Fu Qingxuang muncul di wilayah pedang. Lin Bai memberitahu Hu Xiner, jadi Hu Xiner pergi ke wilayah pedang. Apakah kamu dari Taoshan juga? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria paruh baya berpakaian hitam mengangguk sedikit. Pada saat ini, Fu Qingxuang mendongak dan menatap Li Jiachun di belakangnya. Matanya berkedip, tidak, seseorang datang dari Kunsu. Lin Bai, ikuti aku. Fu Qingxuang meraih tangan Lin Bai ingin membawa pergi Lin Bai. Lin Bai berkata, senior, jika aku pergi bersamamu, maukah kamu memberitahuku hal-hal yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu? Ekspresi Fu Qingxuang berubah dingin, karena Lan Ling berkata sekarang bukan waktunya untuk memberitahumu, maka dia tidak biarkan aku memberitahumu, tentu saja aku juga tidak akan memberitahumu. Lin Bai berkata, kalau begitu aku akan memaafkanmu karena tidak mengikuti para senior. Karena kamu tidak mau memberitahuku apa yang terjadi saat itu, aku akan pergi ke Kunsu untuk menemukannya sendiri. Apakah kamu harus begitu keras kepala? Fu Qingxuang berkata dengan marah, Lin Bai, aku tahu kamu mungkin tidak mengenalku, tetapi kamu hanya perlu tahu bahwa ayahmu dan aku adalah saudara hidup dan mati. Lan Ling dan aku adalah saudara. Tidak akan menyakitimu.
Orang-orang dari Kunsu telah tiba, kita harus segera pergi dari sini. Jika tidak, jika kita ditemukan oleh orang-orang dari Kunsu, kita mungkin akan mendapat banyak gesekan. Lin Bai berkata dengan tegas, saya telah mengambil keputusan. Karena tidak ada di antara kalian yang mau memberitahu saya, maka saya akan menemukannya sendiri. Ketika saya keluar dari tebing Siguo, saya sudah mengambil keputusan. Aku akan berjalan, dan aku akan hidup. Ya, kematian adalah sebuah pilihan. Karena senior tidak mau bertemu dengan orang-orang dari Kunsu, maka silakan pergi. Kata Lin Bai dengan sangat tegas ekspresi. Fu Qingxuang tertegun sejenak dan menatap Lin Bai dalam diam. Hu Xiner berkata, Lin Bai, ikuti saja kami tidak akan menyakitimu. Aku tahu kamu tidak akan menyakitiku, tapi senior, karena kamu begitu akrab dengan Paman Lan Ling, kamu harus tahu, bagaimana banyak usaha yang telah saya lakukan untuk sampai ke sini dari dunia semua bangsa. Sekarang saya hanya selangkah lagi dari Kunsu. Jika Anda melepaskan saya sekarang, sama sekali tidak mungkin saya bisa melakukannya. Kata Lin Bai dengan tegas. Fu Qingxuang memandang Lin Bai dalam diam untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya dan berkata, kamu sama seperti ayahmu saat itu, kamu berdua tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Karena kamu pergi ke Kunsu untuk mencari kematian, kalau begitu kamu pergi. Fu Qingxuang akhirnya marah. Berkata dengan kejam. Terima kasih senior karena telah membantuku, kata Lin Bai sambil menangkupkan tinjunya. Fu Qingxuang mengeluarkan jubah darah dari tas penyimpanan, melemparkannya ke Lin Bai, dan berkata, meskipun jubah dewa darah sangat kuat, setiap kali digunakan, itu akan menyerap kekuatan hidup dan kekuatan darah prajurit. Orang biasa seorang pejuang hanya bisa memakai jubah dewa darah 3 kali dalam hidupnya. Jaga dirimu baik-baik. Lin Bai, keluarlah dari Kunsu hidup-hidup. Fu Qingxuang memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata. Lin Bai melihat jubah dewa darah di tangannya, dan ekspresinya langsung berubah. Tetapi ketika Lin Bai mendongak, dia menemukan bahwa Fu Qingxuang dan Hu Xiner telah menghilang di hadapannya. Pada saat yang sama, tawa datang dari belakang Lin Bai, saudara Lin, saya sudah lama menunggumu. Kamu akhirnya sampai di sini. Mendengar suara itu, Lin Bai teringat bahwa itu adalah suara Li Buzeng. Segera, Lin Bai diam-diam melirik ke depan, menyingkirkan jubah dewa darah, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih dari lubuk hatinya, terima kasih. Paman Fu Qingxuang, singkirkan jubah dewa darah. Lin Bai berbalik tanpa ekspresi dan melihat ke belakang. Di desa, seorang pemuda tampan berjalan keluar. Dia tersenyum pada Lin Bai dan berjalan ke arahnya. Pria ini adalah putra suci Kunsu, putra penguasa Kunsu saat ini, Li Buzeng. Senyuman muncul di wajah Lin Bai, saudara Li, kamu baik-baik saja. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, oke. Saya mendengar bahwa Akademi Dongzu diserang oleh Sekte Iblis beberapa waktu lalu, dan kemudian mengadakan upacara suci. Zizan, saya pikir akan memakan waktu cukup lama bagi saudara Lin untuk kembali ke Kunsu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah lama merindukan Kunsu. Saya akan segera datang setelah saya punya menangani masalah di Akademi Dongzu. Ya, oke, ayo pergi ke Kunsu dan ngobrol pelan-pelan. Li Buzeng berkata sambil tersenyum. Saudara Lin, tolong. Li Buzeng memimpin Lin Bai ke desa Lijia. Melangkah ke desa Lijia lagi, Lin Bai sekarang memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang tempat ini. Saya baru mengetahui dari Fu Qingxuang bahwa tingkat kultivasi terendah di antara para pejuang di desa Lijia adalah tingkat aspirasi. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat yang pernah ingin masuk ke Kunsu, tetapi terjebak di pintu masuk Kunsu selamanya. Menurut Fu Qingxuang, orang-orang di sini adalah sekelompok monster tua. Saudara Lin, kamu sudah bertemu dengan semua senior di desa Likan. Li Buzeng bertanya sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk sedikit, saya tinggal bersama mereka selama sebulan. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, orang-orang ini adalah orang-orang yang mencoba masuk ke Kunsu sejak lama, tetapi mereka semua dibunuh oleh orang besar di depan. Dari pintu masuk Kunsu, formasinya terjebak, dan tanpa izin Kunsu, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan desa Lijia. Lin Bai mengangguk sedikit. Lin Bai dan Li Buzeng berjalan berdampingan ke desa Lijia. Bibi Li, kamu baik-baik saja. Li Buzeng tersenyum dan berteriak kepada Bibi Li yang sedang mencuci. Setelah Bibi Li melirik Li Buzeng tanpa ekspresi, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Li Buzeng juga tersenyum canggung dan terus berjalan ke depan. Ketika dia melihat tim berburu,
dia tersenyum dan berkata, "Rekan-rekan pemburu senior, apakah kalian mendapatkan sesuatu dari mendaki gunung baru-baru ini?" Para pemburu tertawa dan berkata, "Hei, saya baru saja menangkap beberapa kelinci." Tetapi ketika para pemburu ini melihat Lin Bai, mereka tersenyum sedikit tetapi tidak banyak bicara. Lanjutkan berjalan ke depan dan sampai di depan pintu Jandali. Lin Bai memandang Jandali yang berdiri di depan pintu, menatapnya sambil tersenyum. "Li Niang-niang." Li Buzeng berteriak sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Jandali mengangguk sedikit, menatap Li Buzeng, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke Lin Bai. Dia tersenyum tipis, kembali ke kamar, dan menutup pintu. Li Buzeng tersenyum tipis dan terus berjalan ke depan. Dia melihat pemabuk tua itu duduk di ambang pintu, tidur dengan sebotol anggur di pelukannya. Li Buzeng awalnya ingin menyapa, tetapi pemabuk tua itu bahkan tidak membuka matanya dan hanya berkata, "Jika kamu tidak membawakanku anggur dan tidak ingin melepaskanku, jangan menyapa." Li Buzeng tersenyum pahit. Setelah beberapa saat, Li Buzeng berkata, "Baiklah, Saudara Lin, ayo pergi ke Kunsu." Li Buzeng mengangkat tangannya dan melambai, dan desa keluarga Li dipenuhi kabut. Dalam kabut ini, sebuah jalan muncul. Jalan ini diaspal dengan lempengan batu dan dilapisi dengan rumah-rumah sederhana beratap genteng. Di ujung jalan, dikelilingi kabut putih tebal, Lin Bai tidak bisa melihat jalan di depan dengan jelas. "Tolong, Saudara Lin." Li Buzeng berjalan ke jalan sambil tersenyum. Bab 2413 Asal-usul Kunsu. Lin Bai dan Li Buzeng berjalan berdampingan ke jalan yang diselimuti kabut putih, dan pergi. Lin Bai berjalan beberapa saat, lalu melihat kembali ke desa Lijia di belakangnya. Siapa sangka bagi dunia luar, ini hanyalah desa biasa, namun semua penduduk desa yang ada di dalamnya sebenarnya adalah orang-orang kuat yang mampu bersaing dengan orang-orang di desa tersebut. Ranah aspirasi. Li Buzeng berjalan ke jalan batu dan berkata sambil tersenyum, "Bertahun-tahun yang lalu, nenek moyang keluarga Li awalnya adalah seorang petani di pegunungan di sini. Secara kebetulan, dia menginjakkan kaki di Kunsu, mendapat kesempatan, dan mendirikan Kunsu di satu gerakan. Satu garis keturunan. Setelah kebangkitan Kunsu, nenek moyang keluarga Li mendirikan lingkaran sihir di Lijiachun. Jika orang luar tidak memiliki seseorang dari Kunsu untuk membimbing mereka, atau jika mereka tidak menerima undangan dari Kunsu, mereka tidak akan bisa memasuki Kunsu. Pelanggar akan terjebak di sini selamanya." Li Buzeng berkata dengan tenang. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Lingkaran sihir yang dapat menjebak ratusan orang kuat yang ingin mencapai level teratas mungkin adalah salah satu dari sedikit lingkaran sihir di benua kuno ini." Li Buzeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu wajar. Barbar. Tidak mudah bagi formasi sihir di benua kuno untuk menjebak seorang pejuang yang berusaha mencapai level teratas. Tetapi jika Anda ingin ratusan orang kuat di Kunsu mencapai level teratas, formasi sihir di benua kuno tidak bisa melakukannya." Li Buzeng berkata sambil tersenyum. "Mungkinkah lingkaran sihir ini tidak berasal dari benua kuno?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar pertanyaan Lin Bai, Li Buzeng berhenti sejenak, memandang Lin Bai dengan serius dan berkata, "Saudara Lin, inilah yang ingin saya katakan kepada Anda. Kami akan memasuki Kunsu. Tetapi di sebelum memasuki Kunsu, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang kamu lihat, dengar, dan sadari di Kunsu kepada siapapun di luar. Bahkan jika kamu adalah kerabat dan teman terdekatmu, bahkan istri atau anakmu pun tidak. Anggap saja kamu sudah punya belum pernah ke Kunsu. Kamu harus berjanji padaku, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu memasuki Kunsu." Kata Li Buzeng tegas. Lin Bai tertawa dan berkata, "Apa sebenarnya yang ada di Kunsu? Anda sebenarnya ingin saya memberikan jaminan terlebih dahulu?" Li Buzeng berkata sambil tersenyum, "Karena Kunsu dapat menumbangkan pemahaman Anda tentang dunia." Li Buzeng Yue berkata setelah mengatakan ini, Lin Bai menjadi semakin penasaran. "Oke, aku berjanji tidak akan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di Kunsu." Lin Bai mengangguk setuju. Li Buzeng tersenyum tipis dan terus memimpin Lin Bai maju, "Tolong." Lin Bai mengikuti Li Buzeng dan perlahan berjalan melewati jalan batu. Di ujung kabut putih, Lin Bai dan Li Buzeng melintasi kabut putih. Dan melihat dunia depan yang memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Lin Bai berjalan keluar dari jalan kabut putih dan mendapati dirinya berdiri di puncak gunung. Dia mendongak dan melihat bahwa di antara pegunungan tak berujung di depan, ada istana yang berdiri berjajar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik di antara istana. Menyeberangi jalan kabut putih, kekuatan spiritual yang kuat mengalir ke wajah saya.
Kekuatan spiritual yang sangat kaya. Fluktuasi energi spiritual di sini 10 kali lipat dari dunia luar. Lin Bai berdiri di puncak gunung, mendongak dan melihat dunia yang tiba-tiba terbuka di depannya. Apakah ini Kunsu? Li Buzeng tersenyum dan berkata, Saudara Lin, ini adalah dunia Kunsu. Dunia Kunsu sebenarnya bukan di benua Mangu, tetapi sebuah dunia kecil yang dekat dengan benua Mangu. Lin Bai berkata dengan heran, dunia kecil dunia. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, tepatnya, Kunsu adalah pegunungan di dunia atas. Lin Bai bahkan lebih terkejut lagi, pegunungan di dunia atas. Saudara Li, katamu bahwa Kunsu sebenarnya berasal dari dunia spiritual. Pegunungan. Saudara Lin sebenarnya tahu tentang dunia spiritual. Li Buzeng terkekeh dan berkata, ya, Kunsu sebenarnya adalah pegunungan di dunia atas, bernama Gunung Kunsu. Nenek moyang. Saya dari keluarga Li menemukan tempat ini secara kebetulan. Setelah bertahun-tahun diselidiki oleh murid-murid saya dari keluarga Li, saya menemukan bahwa itu adalah pertempuran di dunia spiritual yang menyebabkan Gunung Kunsu hancur dan tenggelam ke dalam kehampaan. Setelah hanyut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya mendekati dunia benua Mangu. Saat itu, nenek moyang saya dari keluarga Li secara tidak sengaja memasuki Kunsu. Setelah berlatih di Kunsu, dia mendapat kesempatan besar dan bangkit dalam satu gerakan. Sejak saat itu, keluarga Li saya telah menjadi penguasa di Kunsu. Lin Bai terkejut, perang macam apa yang benar-benar dapat membuat pegunungan di dunia spiritual tenggelam ke dalam kehampaan. Li Buzeng terkekeh dan berkata, menurutku, Li menurut penyelidikan nenek moyang kita, perang ini seharusnya ada hubungannya dengan dua keluarga besar di dunia roh, yang satu adalah klan Dewa Raksasa, dan yang lainnya adalah klan Penelan Langit. Tapi dunia roh terlalu jauh dari benua kuno kita, dan klan Dewa Raksasa kita tidak tahu seberapa kuat klan Hetuntian. Lin Bai terkejut dan tidak berkata apa-apa. Tapi di hati Lin Bai, ada gelombang kepanikan yang sangat besar. Ini pertarungan lain antara klan Dewa Raksasa dan klan Penelan Langit. Hati Lin Bai serius. Ayo pergi, Saudara Lin, Li Buzeng memimpin Lin Bai maju. Lin Bai mengikuti Li Buzeng dari dekat. Li Buzeng tersenyum dan berkata, Saudara Lin, jangan meremehkan Kunsu. Meskipun Gunung Kunsu hanyalah pegunungan di dunia spiritual, wilayah pegunungan ini sangat luas, membentang ratusan juta mil dari utara ke utara. Selatan. Ada banyak tempat yang bahkan keluarga Li saya belum jelajahi. Dengan kata lain, wilayah di Kunsu hampir seluas setengah dari Dongzu. Kata Li Buzeng sambil tersenyum. Apa? Lin Bai memandang Li Buzeng dengan mata terbelalak kaget, pegunungan di dunia spiritual sebenarnya seluas setengah dari Dongzu. Lin Bai terkejut. Awalnya, Lin Bai berpikir bahwa ukuran pegunungan paling banyak hanya jutaan mil dari utara ke selatan. Tapi Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa pegunungan di dunia spiritual bisa mencapai setengah dari Dongzu. Haha, tak heran orang seperti Yuan Mo dan leluhur Yuan dari dunia atas menyebut benua Mangu sebagai dunia bawah. Benar saja, di mata mereka, benua Mangu hanyalah sebutir pasir di lautan pasir. Ini adalah keberadaan yang tidak berarti di depan dunia spiritual. Pegunungan di dunia spiritual sebanding dengan setengah dari Dongzu. Wilayah dunia spiritual sangat besar. Lin Bai dipenuhi dengan keterkejutan. Di saat yang sama, Lin Bai juga penuh rasa ingin tahu dan kerinduan akan dunia spiritual saat ini. Para dewa raksasa ada di dunia spiritual. Kaisar Ling ada di dunia spiritual. Kakak ketiga Li Sanxing juga ada di dunia roh. Dua murid Ling Tianzi lainnya mungkin juga berada di dunia roh. Di masa depan, Lin Bai pasti akan pergi ke dunia roh. Saat menuruni gunung, Li Buzeng membawa Lin Bai dan berjalan di antara istana keluarga Li. Ada lebih dari 1 juta anggota keluarga Li yang tinggal di Kunsu. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari garis keturunan agunan dan cabang. Hanya ada sedikit orang dari garis keturunan utama. Lin Bai berkata sedikit mengangguk. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, Kunsu memiliki aturan Kunsu. Silsilah kepala keluarga Li adalah silsilah utama keluarga Li, disebut juga silsilah langsung. Silsilah agunan mengacu pada anggota lain dari keluarga Li. Keluarga Li yang memiliki hubungan dekat dengan darah. Murid. Cabang mengacu pada wanita dari Kunsu yang menikah di luar, atau pejuang yang menikah dengan Kunsu. Saat ini, garis keturunan utama hanya memiliki sejumlah kecil orang, dan garis samping memiliki 100.000 orang, dan murid Kunsu lainnya pada dasarnya semuanya itu adalah cabang. Ketika kami pergi ke Akademi Dongzu untuk mendiskusikan Taoisme sebelumnya, Saudara Lin bertemu Li Daoyuan. Orang ini adalah murid yang lebih menonjol di antara cabang sampingan. Li Buzeng menjelaskan untuk Lin Bai.
Bab 2414-72 Teknik Kunsu. Berjalan di antara istana, Lin Bai dan Li Buzeng berbicara dan tertawa. Li Buzeng perlahan menjelaskan sejarah Kunsu kepada Lin Bai. Halo, Tuan Muda. Halo, Tuan Muda. Saya telah bertemu Tuan Muda. Di istana, para pejuang yang sibuk semuanya mengangguk dan membungkuk setelah melihat Li Buzeng. Dan Li Buzeng juga tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Lin Bai tertawa dan berkata, kamu sebenarnya adalah kepala muda keluarga Kunsu. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, sekarang satu-satunya keturunan langsung Kunsu adalah aku dan saudara perempuanku. Menurut aturan Kunsu, saudara perempuanku akan cepat atau lambat menikah. Ya, jadi saya akan menjadi penguasa Kunsu di masa depan. Tuan Muda, sebenarnya setara dengan apa yang disebut dunia luar sebagai putra suci. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan mengangguk, itu dia. Garis utama bakat Kunsu telah layu sejauh ini. Benarkah? Hanya ada kamu dan saudara perempuanmu. Apakah ayahmu tidak punya saudara laki-laki dan perempuan lain? Mendengar ini, Li Buzeng berhenti sebentar, lalu tersenyum, tidak. Lin Bai memandang Li Buzeng. Meskipun dia berkata tidak, Lin Bai dapat dengan jelas melihat bahwa mata Li Buzeng sedikit mengelak, dan dia sepertinya tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Melihat Li Buzeng menghindar, Lin Bai tidak bertanya lagi. Kunsu dibagi menjadi 3 wilayah tempat tinggal berdasarkan status anggota klan. Area cabang, area subjalur, area inti jalur utama. Saudara Lin, meskipun Anda berasal dari Akademi Dongzu, putraku yang suci diundang ke Kunsu untuk berlatih, tapi aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di area inti, jadi aku hanya bisa membiarkanmu tinggal di area samping dulu. Aku akan mengantarmu ke kediamanmu dulu. Li jangan ragu untuk segera mengubah topik pembicaraan. Oke. Lin Bai mengangguk dan mengikuti Li Buzeng. Tidak lama setelah Lin Bai bergerak maju, dia melihat sekelompok prajurit yang kuat di depannya, dia dengan marah ingin meninggalkan kompleks istana. Ayo pergi, kita harus memberi pelajaran pada bajingan penyu ini. Ya, beritahu mereka betapa kuatnya kita. Kelompok prajurit ini keluar dengan marah. Li Buzeng melihat sekali dan berkata dengan suara dingin, mau kemana kamu dengan kemarahan seperti itu? Ketika sekelompok prajurit melihat Li Buzeng, ekspresi mereka sedikit terkejut. Mereka buru-buru mendekat, mengepalkan tangan dan berteriak, saya telah melihat Tuan Muda. Li Buzeng mengangguk sedikit, apa yang terjadi? Di antara kelompok prajurit ini, seorang pria kuat yang menghadapi kesulitan berkata, Patriark Muda, kami baru saja menerima kabar bahwa halaman pengobatan di dekat Longshan adalah dijarah oleh orang-orang suku Tiandao. Banyak saudara kita yang mati. Tidak, kami berencana untuk pergi dan membunuhnya sebagai balasannya. Li Buzeng mengerutkan kening, kebun obat dekat Longshan. Pergi. Li Buzeng mengangguk ringan. Ya, Tuan Muda. Segera, sekelompok orang ini pergi dalam sekejap. Setelah rombongan Lin Bai pergi, dia datang dan bertanya, apa itu suku Tiandao? Li Buzeng terkekeh dan berkata, Saudara Lin, Kunsu adalah tempat yang besar, meskipun keluarga Li ada di Kunsu. Tuan, tapi ada juga kekuatan lain. Misalnya, ada lebih dari 100 suku yang tinggal di luar sekarang. Lebih dari 100 suku ini adalah penduduk asli Kunsu saat itu. Artinya, mereka dulunya adalah pejuang dari dunia roh. Sangat disayangkan klan Dewa Raksasa dan klan Langit yang menelan bertempur di dekat Gunung Kunsu saat itu. Akibatnya, hampir semua orang kuat di sini terbunuh, hanya menyisakan beberapa prajurit lemah yang mengikuti Gunung Kunsu dan tenggelam ke dunia. Batal. Setelah nenek moyang saya dari keluarga Li tiba di sini, mereka akan bangkit dalam satu gerakan dan mengambil kendali Kunsu. Keluarga Li saya masih lemah pada saat itu dan tidak memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mencabut para pejuang ini dari dunia roh. Jadi, nenek moyang keluarga Li membuat perjanjian dengan mereka untuk menarik tanah sebagai batas dan tidak pernah menyerbu. Seiring berjalannya waktu, para pejuang dari dunia roh ini mereka mulai berkumpul bersama, dan secara bertahap membentuk 108 suku besar di Kunsu. Suku Tiandao adalah suku yang lebih kuat di antara 108 suku besar suku. Mereka semua bermimpi untuk menggulingkan keluarga Li, lalu bergegas keluar dari Kunsu, membawa Gunung Kunsu bersama mereka, dan kembali ke dunia spiritual. Jadi, dalam tahun-tahun yang panjang ini, keluarga Li juga banyak berperang dengan mereka. Li Buzeng berkata sambil terkekeh. Ayo pergi, Saudara Lin, ini semua urusan Kunsu. Kamu datang ke Kunsu untuk berlatih. Kamu tidak perlu terlibat dalam pertempuran antara Kunsu dan sukunya. Area samping. Ada di depan. Li Buzeng melanjutkan untuk memimpinnya. Lin Bai berjalan maju. Lin Bai mengikuti Li Buzeng ke sebuah gunung dan mendakinya.
Di gunung, ada istana yang menjulang tinggi di awan. Ini adalah Gunung Yuntian, dan ini adalah tempat di mana Kunsu dipersiapkan secara khusus untuk putra suci Akademi Dongzu. Menurut aturan, Kunsu, Saudara Lin, kamu dapat berlatih di Kunsu selama 1 tahun. Kamu harus tinggal di Yuntian Gunung selama bertahun-tahun. Lin Bai mengangguk dan berkata, "Oke, saya mengerti." Lin Bai dan Li Buzeng berjalan ke Gunung Yuntian bersama-sama dan duduk di istana untuk mengobrol. Ada begitu banyak sumber daya budidaya di Kunsu. Saudara Lin, datang dan lihat. Li Buzeng berdiri di Gunung Yuntian, menatap menara yang menjulang tinggi di kejauhan. Lin Bai berdiri di samping Li Buzeng dan melihat dari kejauhan. Menara itu, bernama Menara Kunsu, terletak di pusat keluarga Kunsu Li. Menara itu berisi materi surgawi dan harta duniawi yang dikumpulkan keluarga Kunsu Li kami di Kunsu ini. Ada obat-obatan dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Li dapat memasuki Menara Kunsu untuk menukar sumber daya budidaya. Tetapi jika Anda ingin menukar sumber daya budidaya, Anda harus berkontribusi pada keluarga Li. Di Menara Kunsu, Anda harus berkontribusi pada keluarga Li. Dengan nilai kontribusi, Anda dapat menebus semua sumber daya budidaya Anda di Menara Kunsu. Saudara Lin harus mengetahui hal ini, tidak ada makan siang gratis di dunia. Li Buzeng berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, tentu saja saya tahu ini. Li Buzeng melanjutkan, saya memiliki 72 keterampilan di Kunsu. Itu adalah keterampilan rahasia keluarga Li di Kunsu yang tidak diturunkan kepada orang lain. Sekarang mereka adalah juga di Kunsu. Di menara, jika saudara Lin bersedia, di tahun depan, dia dapat bekerja keras untuk mendapatkan sejumlah poin kontribusi dan menukarnya dengan salah satu dari 72 seni. 72 seni Kunsu. Mata Lin Bai berkilat, dan sedikit rasa ingin tahu muncul. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, ya, 72 seni Kunsu. 72 seni ini semuanya adalah kekuatan magis luar biasa yang ditemukan senior Kunsu dari negeri ini. Mereka sangat kuat, ini juga benar. Bisa dianggap sebagai harta keluarga-keluarga Kunsu Li saya. Lin Bai berkata dengan penuh minat, jika ada kesempatan di masa depan, saya juga ingin melihatnya. Li Buzeng berkata, adapun cara mendapatkan kontribusi nilai, nyatanya, Kunsu dan dunia luar tidak berbeda. Setiap murid Kunsu, murid dari jalur cabang bisa mendapatkan 100 poin kontribusi setiap bulan. Garis samping adalah 1000 poin kontribusi. Jalur utama adalah 10.000 poin kontribusi. Ini semua adalah hadiah dari keluarga Li. Tetapi saudara Lin, Anda bukan murid keluarga Li, jadi Anda tidak bisa mendapatkan poin kontribusi setiap bulan, Anda harus mendapatkannya dengan dirimu sendiri. Bab 2415 Hantu Kecil yang Pintar. Li Buxian. Lin Bai dan Li Buzeng duduk di Gunung Yuntian dan mengobrol lama. Li Buzeng memberitahu Lin Bai sedikit demi sedikit tentang Kunsu. Cukup banyak. Adapun hal-hal lain, saudara Lin, kamu harus tinggal di Kunsu selama setahun, jadi jangan terburu-buru. Kamu bisa menjelajah perlahan-lahan. Li Buzeng berkata sambil terkekeh. Pada saat yang sama, Li Buzeng mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Lin Bai, berkata, ini adalah token transmisi suara saya. Jika saudara Lin menemui masalah apapun di Kunsu, Anda dapat menghubungi saya dan saya secara alami akan membantu Anda. Kesepakatan dengan itu. Selain itu, saudara Lin, token murid Anda dari Akademi Dongzu juga bersifat universal di Kunsu. Jika saudara Lin ingin mendapatkan poin kontribusi di masa depan, dia juga dapat menyimpannya di token murid Anda. Lin Bai mengangguk sedikit, kalau begitu, lebih banyak lagi saudara Li yang akan memimpin. Li Buzeng mengangguk dan berkata, baiklah, saudara Lin, baru saja suku Tiandao menyerang kebun obat keluarga Li. Masalah ini tidak sepele. Saya harus pergi dan menanganinya itu. Kalau tidak, akan buruk jika terjadi kesalahan. Lin Bai berkata, saudara Li, tolong lakukan itu. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan datang untuk mengganggu saudara Lin di lain hari. Ketika saudara Lin selesai bebas, saya masih ingin mari belajar lebih banyak tentang ilmu pedang dengan saudara Lin. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu wajar. Li Buzeng tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari Gunung Yuntian, menghilang di antara pegunungan. Lin Bai melihat Li Buzeng pergi, dan menatap dunia yang dipenuhi peri di depannya. Dia melihat pelangi tertinggal di gunung di kejauhan, dan melihat burung dan hewan berlarian bolak-balik di hutan. Kunsu, aku akhirnya sampai di sini. Tapi, bagaimana aku bisa menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi saat itu?
Ayahku Lin Duo dan ibuku Li Subai, apa yang terjadi di Kunsu? Dulu, kapan? Saya sedang memikirkan tentang tebing, seorang senior bernama Mo Wensen pernah berkata bahwa ayah saya datang ke Kunsu untuk berlatih selama setahun dan bertemu ibunya Li Subai di sini. Kemudian, ibu saya berada di Kunsu. Dari garis keturunan manakah dia berasal? Apakah itu silsilah utama, atau silsilah tambahan? Atau silsilah cabang? Baru saja saya menguji Li Buzeng dan bertanya kepadanya apakah ayahnya memiliki saudara laki-laki dan perempuan lain. Meskipun dia mengatakan tidak, saya tahu ada beberapa penghindaran di matanya, mungkinkah dia berbohong padaku. Sekarang kita telah sampai di Kunsu, jika kita ingin mencari tahu kebenaran tentang hal-hal itu saat itu, sepertinya kita hanya bisa mulai dengan nama ibu. Ruoniang adalah garis keturunan utama. Jika dia adalah murid Kunsu, akan lebih mudah untuk memeriksanya. Lagi pula, hanya ada sedikit prajurit di jalur utama Kunsu. Jika itu adalah garis samping, maka beberapa trik akan digunakan. Jika itu adalah garis samping, saya khawatir jika Anda ingin mengetahui nama Li Subai, itu akan sangat sulit. Saya tidak tahu apakah 1 tahun sudah cukup. Lin Bai berdiri di Gunung Yuntian, dengan banyak pemikiran dalam pikirannya, dan mulai memikirkan rencana selanjutnya. Setelah memikirkannya berulang kali, Lin Bai merasa dia harus memulai dengan nama Li Subai. Karena Mo Wensen di awal mengatakan bahwa Lin Duo bertemu Li Subai di Kunsu, maka Li Subai pastilah murid Kunsu. Sekarang, hal pertama yang harus diketahui Lin Bai adalah, apakah Li Subai adalah murid dari garis samping atau garis cabang? Temukan teman yang memiliki hubungan baik dengan Li Subai saat itu dan tanyakan apa yang terjadi saat itu. Lin Bai tidak terlalu peduli dengan sumber daya budidaya di Kunsu. Tujuan mendasar kedatangan Lin Bai ke sini bukanlah untuk berkultivasi. Oleh karena itu, yang paling diinginkan Lin Bai sekarang adalah mencari berita tentang Li Subai. Berjalan ke dalam istana, Lin Bai duduk bersila dan tidak bergerak gegabah, dia beristirahat selama beberapa hari. Saat fajar di hari kedua, Lin Bai awalnya sedang duduk di istana berlatih. Pada saat ini, di depan istana, tiba-tiba terdengar tawa ceria, Lin Bai, apakah kamu di dalam? Di ruang rahasia, Lin Bai membuka matanya. Ketika dia mendengar suara itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, adik Li Buzeng. Li Buxian. Sekarang, penguasa Kunsu, Li Zengyi, hanya memiliki seorang putra dan putri. Putranya adalah Li Buzeng. Putrinya adalah Li Buxian. Tapi Li Buxian lebih muda dari Li Buzeng, dan dengan kemanjaan Li Zengyi, gadis kecil ini menjalani kehidupan yang polos, jarang mengalami badai dunia ini. Lin Bai keluar dari ruang rahasia dan keluar dari istana, dan melihat Li Buxian berdiri di depan pintu menatapnya sambil tersenyum. Nona Li Buxian. Lin Bai berteriak sambil tersenyum. Li Buxian tidak tinggi, kecil dan cantik, dengan senyuman polos di wajahnya. Senyumannya sangat manis, seperti boneka porselen, yang membuat orang kasihan. Li Buxian memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, ada rumor di area jaminan kemarin bahwa saudara laki-laki saya membawa orang asing ke Kunsu. Saya kira itu pasti Anda. Kami datang. Lin Bai terkekeh dan berkata, Kunsu adalah surga langka di Dongzu. Para pejuang sangat kuat dan terdapat banyak sumber daya budidaya. Tentu saja, ini adalah tempat yang didambakan semua pejuang. Jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak di desa Lijia? Ada prajurit yang ingin masuk ke Kunsu tanpa izin. Li Buxian tersenyum dan mengangguk, kamu benar. Ayo pergi, aku akan mengajakmu bermain. Sebagai Li Buxian berbicara, dia berlari dan menarik tangan Lin Bai dengan cepat berlari menuruni Gunung Yuntian. Lin Bai ditarik oleh Li Buxian dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kemana kamu akan membawaku? Li Buxian berkata dengan serius, jangan tanya, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Pasti menyenangkan. Tempat. Li Buxian tersenyum bahagia. Lin Bai juga sangat penasaran dengan tempat seperti apa yang disebut Li Buxian sebagai tempat yang sangat menarik. Lin Bai tidak melawan. Li Buxian menarik Lin Bai ke depan, melewati banyak istana. Akhirnya, dia membawa Lin Bai ke hutan bambu hijau yang subur. Hutan bambu. Apa yang menyenangkan di hutan bambu? Lin Bai memandang Li Buxian dengan senyum masam dan bertanya. Li Buxian tersenyum jahat, kamu akan mengetahuinya nanti. Keluarlah semuanya. Saat suara Li Buxian menyebar, 7 atau 8 pria dan wanita tiba-tiba muncul di hutan bambu yang sepi. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan heran, saya tidak menemukan mereka bersembunyi di hutan bambu. Tampaknya keterampilan Kunsu memang luar biasa, dan mereka memang jauh lebih kuat daripada yang ada di Dongzu. Lin.
Bai memandang ke 8 pria itu dan wanita yang tiba-tiba muncul. 5 di antaranya adalah pria dan 3 wanita. Mereka semua memiliki wajah kekanak-kanakan. Mereka tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, seusia dengan Li Buxian. Setelah Li Buxian melirik mereka, dia bertanya, apakah kalian semua siap? Seorang pria kecil yang gemuk tersenyum bahagia, Buxian, semuanya sudah siap, kita bisa berangkat kapan saja. Lin Bai memandang pria kecil yang gemuk itu. Gemuk laki-laki, kepala gendut dan telinga besar, badan gendut seperti bola, dengan senyuman polos di wajahnya. Pada saat ini, pemuda lain dengan wajah bangga juga bertanya, Buxian, kapan kita akan berangkat? Li Buxian berkata, karena semuanya sudah siap, tentu saja kita harus segera berangkat. Ayo pergi, ayo pergi. Asli Buxian berbicara, kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Lin Bai bertanya saat ini, Nona Li Buxian, Anda ingin pergi kemana? Bab 2416 Murid Keluarga Li. Nona Li Buxian, apa yang kamu lakukan? Lin Bai bertanya dengan bingung. Pada saat ini, 8 pria dan wanita yang mengelilingi Li Buxian berbalik dan melihat ke arah Lin Bai. Pria kecil gendut itu bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Lin Bai berkata, ini Lin Bai. Li Buxian menambahkan saat ini, dia adalah Lin Bai, putra suci Akademi Dongzu. Kali ini saya juga ingin untuk membawanya bersamaku. Ternyata dia adalah putra suci Akademi Dongzu. Tampaknya tingkat kultivasi Anda pasti cukup bagus. Jika Anda punya waktu, mari kita belajar satu sama lain. Mari kita lihat apakah itu Akademi Dongzu Anda teknik. Yang lebih kuat adalah aku, Kunsu. Pemuda yang tampak sombong itu segera menjadi tertarik dan menatap Lin Bai dengan sedikit semangat juang di wajahnya. Pria kecil gendut itu berkata dengan penuh semangat, ternyata saya adalah putra suci Akademi Dongzu. Saya sudah lama mengagumi nama saya. Nama saya Li Fugui. Lin Bai tersenyum tipis, mengangguk dan bertanya, Nona Li Buxian, kamu seperti ini apa yang kamu coba lakukan dengan mengumpulkan pasukan? Li Buxian dengan bercanda menjulurkan lidahnya, mendekat ke Lin Bai, dan berkata, Lin Bai, izinkan aku memberitahumu dengan tenang, kami berencana untuk menyelinap keluar dari rumah Li dan pergi ke Longshan. Mendukung. Lin Bai mengerutkan kening dan menatap Li Buxian. Li Fugui berkata sambil tersenyum, Lin Bai, kamu baru saja datang ke Kunsu belum lama ini, jadi kamu mungkin tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, kebun obat di Longshan diserang oleh suku Tiandao, dan ratusan ribuan tanaman ramuan hampir hancur. Koleksinya sudah habis. Sekarang para murid dari cabang agunan pada dasarnya telah menerima tugas untuk mendukung Longshan. Lin Bai mengangguk dan berkata, ketika Li Buzeng dan saya datang ke Kunsu kemarin, kami kebetulan mendengar tentang kejadian ini. Karena kamu akan mendukung Longshan, kamu bisa pergi secara terbuka. Mengapa kamu begitu licik? Lin Bai bertanya dengan cemberut. Li Buxian berkata dengan depresi, apa yang kamu tahu? Kakakku dan ayahku tidak mengizinkanku keluar, mengatakan bahwa dunia luar terlalu kacau dan mereka tidak mengizinkanku keluar dan berlarian. Aku, Li Fugui dan Li Chaoyun juga sama. Kami tidak punya pilihan selain menyelinap keluar. Lin Bai tiba-tiba menyadari, jadi begitu, karena mereka tidak mengizinkanmu keluar, lebih baik jangan keluar. Seperti yang mereka katakan, di luar dunia tidak seindah yang kamu bayangkan. Aku melihatmu kembali. Lagi pula, Li Buzeng sudah pergi untuk mengatur segala sesuatunya di Longshan. Dengan saudaramu di sini, tidakkah kamu merasa lega? Lin Bai berkata dengan ringan. Ketika pria berpenampilan angkuh itu mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, dia langsung berkata dengan nada tidak senang, pengecut. Jika kamu tidak berani pergi, katakan saja. Kami tidak akan memaksamu. Ini bukan pertama kalinya kita sudah menyelinap keluar. Sekarang, karena kamu tidak mau pergi, ayo pergi. Buxian, kita harus segera pergi. Masih 3 hari perjalanan dari sini ke Longshan. Jika kita terlambat, aku khawatir para prajurit itu dari suku Tiandao akan pergi. Dia dibunuh berkeping-keping oleh murid sampingan lainnya, dan kita bahkan tidak akan bisa minum sup saat itu. Ayo pergi. Pria dengan wajah bangga ini adalah Li Chaoyun, dan ayahnya ada di side line dan juga anggota side brand. Berada di posisi tinggi. Dengan kata lain, orang tua dari orang-orang yang memiliki persahabatan baik dengan Li Buxian hampir semuanya memiliki status tinggi di Kunsu. Li Buxian cemberut dan memandang Lin Bai dan bertanya, Lin Bai, tahukah kamu tidak ingin pergi bermain dengan kami? Lin Bai tersenyum dan berkata, karena kakak dan ayahmu membiarkanmu berlarian, saya juga menyarankan kamu jangan berlarian.
Jika tidak, jika kamu ditangkap oleh saudara laki-laki dan ayahmu, apakah kamu tidak takut dihukum? Selain itu, kamu baru saja mengatakan bahwa pertempuran antara suku Tiandao dan murid keluarga Li sedang berlangsung. Di Longshan, itu bukan tempat yang menyenangkan. Begitu perang pecah, akan ada sungai darah dan mayat di mana-mana. Ini bukan tempat bagimu untuk bermain. Lin Bai memandang Li Buxian dan berkata dengan serius. Pemuda berpenampilan arogan, Li Chaoyun berkata dengan dingin, siapa yang kamu takuti? Pernahkah kamu melihat darah asli mengalir keluar dan mayat berserakan di lapangan? Beraninya kamu datang untuk menakut-nakuti kami. Karena dia tidak mau pergi, ayo pergi. Desak Li Chaoyun. Li Buxian mengangguk dan berkata, baiklah, Lin Bai, awalnya aku ingin mengajakmu bermain, tetapi kamu tidak ingin pergi, jadi lupakan saja. Kamu kembali, aku akan pergi bersama mereka. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, kamu masih ingin pergi? Li Buxian tersenyum dan berkata, tentu saja, tidak ada perselisihan antara keluarga Li dan suku Kunsu selama beberapa dekade. Kali ini ada perselisihan, jadi wajar saja saya ingin membantu Kunsu keluarga Li. Ayo pergi. Li Buxian memimpin sekelompok orang keluar dari hutan bambu. Lin Bai memperhatikan Li Buxian, Li Chaoyun dan yang lainnya pergi, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sekelompok anak-anak yang belum pernah melihat darah dan air mata, sekelompok remaja yang hidup di bawah perlindungan orang tua mereka, sekelompok pejuang yang tinggal di Menara Gading, sungguh. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Jika mereka tidak ditemani oleh Tuan ketika mereka pergi, saya khawatir mereka akan sangat menderita. Suku Tiandao, saya juga ingin melihat bagaimana keturunan pejuang dunia spiritual berbeda dari pejuang benua kuno. Apa bedanya? Segera, Lin Bai mengambil langkah maju dan segera menyusul Li Buxian dan yang lainnya. Li Buxian melihat Lin Bai menyusul dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, apakah kamu ingin bermain dengan kami? Lin Bai berkata sambil tersenyum, adikmu dan aku memiliki hubungan yang baik. Jika kamu menghadapi bahaya, aku akan melakukannya, cobalah yang terbaik untuk melindungimu. Li Chaoyun berkata dengan senyum menghina, Cih, ada baiknya jika kamu bisa melindungi dirimu sendiri, jangan menahan kami. Saat kamu melihat tumpukan mayat dan lautan darah, jangan, aku tidak terlalu takut sampai kamu tidak bisa berjalan. Lin Bai benar-benar saya tidak pernah berpikir untuk memperhatikan niat Li Chaoyun. Ini adalah leluhur generasi kedua, seorang pesolek, dan Lin Bai tidak ingin berdebat dengannya. Segera, sekelompok orang datang ke perbatasan wilayah keluarga Li. Pria kecil gemuk Li Fugui melangkah maju dan menyuap prajurit penjaga dan mendapatkan izin untuk lewat. Segera, Li Buxian dan yang lainnya bergegas keluar dan langsung menuju ke Longshan. Pergi. Meninggalkan area keluarga Li, 8 atau 9 tuan muda semuanya memiliki ekspresi ekstasi di wajah mereka. Keluar. Keluar. Udara di luar segar sekali. Orang-orang ini tertawa bahagia. Li Chaoyun juga memiliki senyum gembira di wajahnya. Oke, ayo berhenti bicara omong kosong, bersiap-siap bertarung, dan tinggalkan area keluarga. Di luar sangat berbahaya. Segera pergi ke Longshan. Kali ini, aku harus lebih bunuh beberapa prajurit dari suku dan tunjukkan pada mereka betapa kuatnya murid Kunsu. Li Chaoyun berkata dengan semangat. Salah satu remaja memandang Li Chaoyun dengan kagum dan berkata, terakhir kali kami menyelinap keluar, kami secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pejuang dari suatu suku. Saudara Li Chaoyun sangat kuat. Dia ditundukkan hanya dalam beberapa pukulan. Kata Li Buxian bersemangat, itu benar, kamu sangat takut sampai kencing di celana saat itu. Hanya Li Chaoyun yang tetap rasional. Mendengar suara-suara di sekitarnya, Li Chaoyun menunjukkan sedikit arogansi di wajahnya dan berkata, ahem, sebenarnya itu normal. Itu hanya membunuh seseorang. Saya tidak tahu apakah beberapa orang suci, apalagi membunuh orang, sulit untuk mengatakan apakah mereka telah melihat darah atau tidak. Li Chaoyun agak mengejek Lin Bai ketika dia berbicara. Melihat darah. Membunuh. Haha. Lin Bai tersenyum tipis ketika mendengar ini dan mengabaikannya. Tapi saat ini, Lin Bai Zai memikirkannya dengan hati-hati. Sepanjang jalan, dia adalah jalan yang terbuat dari benturan antara pedang dan darah dan pasir. Sepanjang jalan ini, saya tidak tahu berapa kali mayat jatuh di bawah pedang Lin Bai. Bab 2417 Kekuatan Kunsu. Kunsu adalah pegunungan di dunia spiritual. Akibat pertarungan antara klan Dewa Raksasa dan klan Surga yang memangsa, Kunsu hancur dan tenggelam ke dalam kehampaan. Setelah hanyut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
akhirnya mendekati benua Mangu dan akhirnya ditemukan oleh nenek moyang keluarga Li, sehingga menciptakan silsilah Kunsu. Ketika keluarga Li Kunsu datang ke Kunsu, mereka menemukan bahwa orang-orang di sini hancur, tetapi terdapat sumber daya budidaya yang tak ada habisnya, bahan-bahan alami, harta duniawi, ramuan, dan mineral. Dan di sini, beberapa prajurit yang selamat tidak memiliki kultivasi yang tinggi, dan yang kuat dibunuh oleh klan Dewa Raksasa dan klan Penelan Langit. Oleh karena itu, keluarga Li memanfaatkan kesempatan ini untuk menduduki Kunsu dalam satu gerakan, mengambil kendali pegunungan di dunia spiritual ini. Keluarga Li Kunsu juga menjadi salah satu keluarga terkuat di benua kuno karena keberadaan Kunsu. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Li di Kunsu juga berkembang pesat, tetapi para pejuang yang masih hidup di sini juga mulai bersiap untuk mengambil tindakan dan berkumpul untuk membentuk 108 suku di Kunsu hari ini. Suku yang menyerang kebun obat Kunsu dekat Longshan kali ini adalah suku Tiandao yang terkuat di antara 108 suku Kunsu. Telah terjadi perselisihan selama bertahun-tahun antara keluarga Li dan sukunya, tetapi keluarga Li selalu berada di atas angin. Keluarga Li terletak di ujung timur Kunsu, dan manajemen keluarga Li di sini tidak dapat ditembus. Setelah meninggalkan klan keluarga Li, ada pegunungan liar yang tak terbatas di luar ini adalah wilayah 108 suku. Longshan tidak jauh dari keluarga Li, dan waktu yang telah berlalu paling lama hanya 3 atau 4 hari. Longshan adalah gunung spiritual langka di Kunsu. Tanah di sini sangat cocok untuk menanam ramuan, dan merupakan salah satu tempat di mana keluarga Li Kunsu menanam ramuan. Saat ini, ratusan ribu ramuan keluarga Kunsu Li ditanam di Longshan, dan ramuan tersebut sangat disukai oleh keluarga Li. Oleh karena itu, ketika suku Tiandao menyerang Longshan, bahkan Li Buzeng pun harus turun tangan. Saya meminta seseorang untuk menyiapkan kuda skala naga untuk kita, sehingga kita bisa pergi ke Longshan secepat mungkin. Setelah meninggalkan tanah keluarga Li, Li Chaoyun memimpin sekelompok orang ke hutan. Lin Bai melihat 8 atau 9 kuda bersisik ikan menunggu di hutan. Li Chaoyun melirik Lin Bai dan berkata, "Aku hanya menyiapkan kuda skala naga untuk kita 9. Aku tidak menyangka Buxian tiba-tiba akan membawamu bersamanya." Li Buxian berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak masalah, Lin Bai bersamaku. Tunggangi saja satu. Pokoknya, kuda skala naga itu sangat besar, bisa memuat 2 orang. Ayo, Lin Bai." Li Buxian melompat ke atas kuda skala naga dan tersenyum pada Lin Bai. Lin Bai mengangguk sedikit, berbalik, dan duduk di belakang Li Buxian. Tidak abadi. Li Chaoyun sedikit tidak senang saat melihat adegan ini, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa lagi. "Ayo pergi." Li Buxian berteriak manis, dan 9 kuda bersisik naga berlari menjauh, langsung menuju ke hutan lebat di depan. Setelah meninggalkan tanah keluarga Li, di luarnya terdapat pegunungan prasejarah Kunsu yang tak terbatas. Di sini, racun masih ada, ular dan binatang berbisa merajalela. Anda lebih mungkin bertemu mata-mata dari suku. Jika kita memiliki kuda skala naga. Naga kuda skala adalah binatang spiritual khusus yang dibudidayakan oleh Kunsu. Tingkat budidayanya tidak tinggi dan hanya memiliki tingkat budidaya ramuan ilahi. Tetapi jika digunakan untuk transportasi, ada tidak masalah sama sekali. Li Buxian berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai sedikit mengangguk. Li Buxian tersenyum dan berkata, "Lin Bai, jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya kami menyelinap keluar untuk bermain. Pada dasarnya setiap bulan kami menyelinap keluar untuk bermain selama beberapa hari. Kali ini akan seperti biasa, semua orang bermain. Kamu akan kembali setelah bermain." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Oke." Kuda bersisik naga itu berlari lurus menuju Longshan. 3 hari kemudian, sepanjang jalan, Li Buxian, Li Chaoyun dan lainnya sedang mengobrol. "Aku ingin tahu bagaimana pertempuran di Longshan berlangsung. Kali ini suku Tiandao datang dengan persiapan. Konon Tuan Muda sudah mulai campur tangan dalam masalah ini. Jangan khawatir, saya mendengar bahwa kam dewa perang di keluarga telah dimobilisasi. Saya pikir suku Tiandao pasti akan dikalahkan. Kalau begitu yang terbaik, kami pergi untuk merayakannya bersama mereka." Sekelompok dari kata orang sambil tersenyum. "Perkemahan Dewa Perang?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Buxian berkata, "Dalam keluarga Li mengumpulkan beberapa prajurit yang sangat kuat untuk membentuk kam Dewa Perang. Mereka bertanggung jawab untuk berperang antar suku lain. Selain memiliki kekuatan utama, Dewa Perang Perkemahan, keluarga Li di luar tentara. Ada juga kam pramuka, balai Tianlong, dan banyak pasukan lainnya. Tetapi mereka yang bertempur di luar biasanya adalah prajurit dari kam Dewa Perang.
Prajurit dari Dewa Perang Perkemahan tidak lemah. Setiap orang yang bergabung dengan perkemahan Dewa Perang tingkat budidaya minimum seorang pejuang haruslah alam kehidupan dan kematian Dzogchen. Sekarang perkemahan Dewa Perang memiliki lebih dari 100.000 prajurit, dan itu dianggap yang terkuat paksa di Kunsu. Li Buxian berkata kepada Lin dengan tenang. Bai menjelaskan. Lin Bai akhirnya memiliki pemahaman awal tentang kekuatan keluarga Li. Saya tidak menyangka keluarga Li menjadi begitu kuat. Jika 100.000 prajurit di alam kesempurnaan besar hidup dan mati ditempatkan di Dongzu, mereka mungkin akan menjadi negara adidaya yang sebanding dengan Akademi Dongzu. Lin Bai berkata dengan ringan. Li Buxian tersenyum dan berkata, itu wajar, tetapi keluarga Li tidak akan meninggalkan Kunsu. Bagaimanapun, suku-suku di Kunsu menjadi semakin gelisah. Keluarga Li harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menekan kekuatan suku-suku tersebut. Selain itu, keluarga Li tidak terlalu tertarik dengan wilayah Dongzu. Keluarga Li hanya ingin membela Kunsu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu wajar, jika saya memiliki surga seperti Kunsu, lalu aku juga melihat ke bawah ke wilayah Dongzu. Li Buxian tersenyum tipis. Saat Li Buxian dan Lin Bai sedang mengobrol. Pada saat ini, Li Chaoyun berkata dengan ekspresi serius, saya mencium bau darah. Kami tidak jauh dari Longshan di sini. Semuanya, mohon perhatiannya dan jangan anggap enteng. Li Fugui berkata sambil tersenyum, apa yang kamu takut? Bukankah Kam Dewa Perang sudah diberangkatkan? Mereka tiba di Longshan lebih awal dari kita. Saya khawatir suku Tiandao yang menyerang Longshan sudah dikalahkan oleh Kam Dewa Perang. Alangkah baiknya jika kita bisa makan sup dulu. Li Chaoyun tersenyum, itu benar. Jika ayahku tidak mengizinkannya, aku akan bergabung dengan Kam Dewa Perang, jadi tidak perlu datang ke Longshan secara diam-diam. Ayo pergi dan melihat. Sekelompok orang menunggangi kuda skala naga dan dengan cepat mendekati Longshan. Lin Bai duduk di belakang Li Buxian saat ini, wajah Lin Bai mulai terlihat serius. Lin Bai melihat ke tanah dalam diam dan menemukan darah perlahan mengalir melalui tanah. Setiap kali kuku kuda skala naga berlari kencang, lumpur dan darah akan terciprat. Semakin jauh dia pergi, bau darah yang dirasakan Lin Bai menjadi semakin kuat. Konsepsi artistik tentang pembunuhan. Lin Bai diam-diam membuka konsepsi artistik tentang pembunuhan dan merangkumnya. Konsep artistik pembunuhan melintasi gunung berwajah seribu, dan Lin Bai merasakan bahwa di balik gunung ini, ada puluhan ribu orang kuat, berteriak dan bersukaria. Di antara puluhan ribu prajurit, seorang lelaki tua berpakaian karung tiba-tiba mengerutkan kening, dia menyipitkan matanya sedikit dan tiba-tiba melebarkan matanya, dia melihat ke sisi lain gunung dan melihat Lin Bai. Apakah ada seseorang dari keluarga Li lagi? Bai Yu, pergi. Lelaki tua berpakaian karung itu tersenyum dingin. Di samping lelaki tua itu, seorang pemuda berjubah putih mengangguk sedikit, dengan senyuman kejam di bibirnya, mengangkat pisau panjang seputih salju di tangannya, dan berteriak, saudaraku, ikuti aku. Segera, ribuan orang mengikuti pria berbaju putih. Pada saat ini, wajah Lin Bai menjadi serius, dia mengulurkan tangan dari pinggang Li Buxian, menarik kendali kuda skala naga, dan berkata dengan dingin, jangan pergi, cepat. Bab 2418 ini adalah sungai darah. Lin Bai menarik kendali kuda bersisik naga, dan kuda bersisik naga itu segera berhenti. Li Buxian berkata dengan heran, Li Lin Bai, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Li Chaoyun, Li Fugui dan yang lainnya juga melihat Lin Bai dan Li Buxian berhenti, dan segera berhenti dan memandang Lin Bai dengan tidak puas. Li Chaoyun berkata dengan dingin, Lin Bai, apa yang kamu lakukan? Lin Bai berkata dengan dingin, jangan pergi, cepat pergi. Keluarga Li telah dikalahkan. Di balik gunung ini, ada puluhan ribu orang kuat anggota suku Tiandao. Itu, jika kita pergi ke sana sekarang, kita pasti akan mati. Kata Lin Bai dingin. Setelah mendengar ini, Li Buxian memandang Lin Bai dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Li Chaoyun segera meraung, omong kosong, bagaimana Kam Dewa Perang keluarga Li kita bisa dikalahkan? Jangan berpikir bahwa Kam Dewa Perang keluarga Li kita sama rentannya dengan tentara di atas Dongzu. Sudah kubilang. Kam Dewa Perang di Kunsu cukup kuat untuk menyapu seluruh Dongzu. Selain itu, kali ini dalam pertempuran Longshan, Kam Dewa Perang mengirimkan lebih dari 1.000 orang kuat, bagaimana mereka bisa kalah dari suku Tiandao? Jika kamu melakukannya lagi. Li Chaoyun memandang Lin Bai dengan kejam dan berkata. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi dan dia tidak ingin memperhatikan Li Chaoyun sama sekali. Li Buxian bertanya dengan lemah pada saat ini, Li Lin Bai, bagaimana kamu tahu bahwa Kam Dewa Perang telah dikalahkan? Lin Bai berkata dengan ringan, intuisi.
Li Chaoyun berkata dengan nada menghina, intuisi omong kosong. Jika kamu penakut, cukup bilang kamu penakut. Kami tidak memaksamu pergi. Lin Bai berkata kepada Li Buxian, Buxian, kamu harus percaya padaku, jika kamu melintasi gunung ini sekarang dan ditemukan oleh para pejuang suku Tiandao, aku khawatir kamu benar-benar akan melakukannya. Sulit untuk melarikan diri. Sekarang jika kita segera pergi, mungkin ada secercah harapan. Lin Bai berkata kepada Li Buxian dengan serius. Li Chaoyun mencibir dan berkata, Bu Xian, karena dia takut dan tidak berani pergi, biarkan dia menunggu kita di sini. Kami akan menjemputnya ketika kami kembali lagi nanti. Li Buxian mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, kam dewa perang di Kunsu tidak akan pernah gagal. Saat pertama kali datang ke Kunsu, saya khawatir Anda tidak tahu banyak tentang kekuatan keluarga Li. Karena Anda tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Tunggu saja di sini. Ayo pergi. Kami akan kembali ke rumah Li nanti, dan kami akan menjemputmu lagi. Kata Li Buxian sambil tersenyum. Lin Bai berkata dengan serius, Li Buxian, saya serius. Li Buxian tersenyum dan berkata, saya juga serius. Li Chaoyun mendengar Lin Bai berkata dengan enggan kepada Li Buxian, terlihat tidak senang, dan segera mengendarai kudanya. Pukul Lin Bai dengan telapak tangan. Mata Lin Bai bersinar, dan dia segera terbang, jatuh dari kudanya, dan berdiri di tanah. Ayo pergi, Bu Xian. Li Chaoyun berkata dengan dingin. Ketika Li Buxian melihat Lin Bai terjatuh dari kudanya, dia langsung tersenyum dan berkata, Li Buxian, tunggu saja kami di sini. Kami akan kembali sebentar lagi. Ayo pergi. Setelah itu, Li Buxian, Li Chaoyun dan lainnya mengusir kudanya. Sebelum Li Chaoyun pergi, dia menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata dengan nada menghina, pengecut. Segera, mereka 9 mengendarai kudanya dan berlari ke puncak gunung. Li Buxian, Li Buxian. Lin Bai berteriak, tetapi ketika Lin Bai membuka mulutnya, dia menemukan bahwa Li Buxian, Li Chaoyun dan yang lainnya telah mendaki gunung. Kuda skala naga itu sangat cepat dan menghilang di depan Lin Bai dalam sekejap mata. Hei, Lin Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sekelompok orang langsung menuju ke sisi lain gunung. Putra suci Akademi Dongsu macam apa dia? Ya, mereka mengatakan bahwa kam dewa perang keluarga Li kita telah dikalahkan. Bagaimana mungkin? Alasan mengapa kam dewa perang disebut sebagai dewa perang perkemahan terjadi karena mereka tak terkalahkan. Beberapa murid keluarga Li lainnya mencibir. Jejak ejekan dingin muncul di sudut mulut Li Chaoyun, Bu Xian, kita akan kehilangan identitas kita jika kita tidak berinteraksi dengan orang-orang seperti ini yang belum pernah melihat dunia. Li Buxian berkata dengan ringan, ini hanya Lin Bai pertama kali di Kunming. Dia hanya tidak tahu seberapa kuat keluarga Li. Setelah dia tinggal sebentar, kamu akan mengerti. Oke, berhenti membicarakannya, pergilah ke gunung ini, dan kamu akan melakukannya. Lihat Longshan di depanmu. Ayo pergi dan lihat. Lihatlah kekuatan kam dewa perang keluarga Li kita. Kata Li Buxian sambil tersenyum. Oke. Saat kita berdiri di puncak gunung ini, kita seharusnya bisa melihat Longshan dari kejauhan. Jangan pergi ke sana. Setelah melihat sekilas dari kejauhan, ayo pergi. Demi Dewa Perang, para prajurit Dikam mengenali kami dan memberitahu keluarga, jadi kami mungkin akan dihukum lagi. Li Chaoyun juga berkata dengan penuh semangat. Ya, sekelompok orang sedikit mengangguk. Pada saat itu, 9 orang menunggangi 9 kuda skala naga, berlari kencang, mendaki gunung, dan berdiri di puncak gunung. 9 ekor kuda berjajar. Awalnya mereka mengira dengan berdiri di puncak gunung ini, mereka bisa melihat pemandangan gunung Longshan di depan dan kekuatan kam dewa perang. Namun mereka tidak pernah menduganya. Namun ketika mereka mendaki ke puncak gunung, mereka melihat ke atas dan melihat pemandangan di depan mereka, yang membuat mata mereka melayang ketakutan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ini, ya Tuhan. Li Chaoyun, Li Buxian, dan Li Fugui semua memandang ke depan dengan kaget. Mereka berdiri di puncak gunung dan memandang Longshan di depan mereka. Di Longshan, sungai darah mengalir dan mayat berserakan di mana-mana. Para prajurit yang tewas dalam pertempuran semuanya mengenakan seragam kam dewa perang keluarga Li. Dan di Longshan masih ada bendera suku Tiandao. Kam dewa perang benar-benar kalah. Li Fugui sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar karena lemak. Apa yang dikatakan Lin Bai sebenarnya benar. Li Buxian berkata dengan ngeri. Ini. Li Chaoyun sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Mereka melihat mayat prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari kam dewa perang keluarga Li tergeletak di tanah. Pada saat ini,
Para prajurit dari suku Tiandao mengangkat mayat murid keluarga Li dan mengumpulkan barang-barang mereka. Kemudian mereka menumpuk mayat-mayat tersebut secara seragam di tanah. Sebuah lubang di bawah Gunung Longshan. Lubang besar ini berisi mayat murid keluarga Li. Saat ini di antara para pejuang suku Tiandao, ada yang berjaga, ada yang membersihkan medan perang, dan ada pula yang mengambil sumber daya budidaya dan ramuan di Longshan. Saat ini, ketika Li Chaoyun melihat pemandangan di depannya, dia mengerti apa arti sungai darah. Apa artinya ada mayat di mana-mana? Apa itu segunung tulang? Pada saat ini, sebuah tawa datang dari puncak gunung. Berapa banyak orang kuat yang saya harapkan datang dari Kunsu? Bukankah saya berharap hanya ada 8 dari Anda? Mendengar suara ini, Li Chaoyun dan Li Buxian segera menunjukkan senyuman di wajah mereka. Karena ketakutan, dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Siapa itu? Keluar. Li Chaoyun menghunus pedangnya dan berteriak dengan dingin. Apakah aku di sini? Saat tawa terdengar, seorang pria berpakaian putih, dengan lengan baju digulung, dengan pedang di tangan, berjalan keluar dari hutan dengan senyuman kejam. Saat pria berkulit putih keluar, ribuan prajurit dari suku pedang surgawi keluar, memandang Li Buxian dan yang lainnya dengan senyuman berdarah dingin. Siapa kamu? Li Chaoyun sekarang panik, menatap pria berkulit putih dan ribuan prajurit dari suku pedang surgawi di sekitarnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, meneteskan keringat dingin. Li Buxian memandang pria berbaju putih dan berkata dengan tenang, dia adalah Bai Yu. Pria berbaju putih itu tertawa kecil, memandang Li Buxian dan berkata sambil tersenyum, jadi Nona Li Buxian mengenal saya. Bab 2419 Sekelompok Anak Nakal. Dia adalah Bai Yu. Li Buxian berkata dengan mata terbelalak. Sama seperti nama Bai Yu, Li Buxian sangat terkejut. Mendengar Li Buxian memanggil namanya, Bai Yu pun tersenyum tipis, menoleh ke belakang untuk melihat ke arah Li Buxian, dan berkata sambil tersenyum, ternyata dia adalah putri penguasa Kunsu. Nona Li Buxian, saya sangat beruntungnya, aku tidak menyangka Nona Li Buxian kamu benar-benar mengenalku. Li Chaoyun dan Li Fugui menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka mendengar Li Buxian memanggil nama Bai Yu. Apakah dia Bai Yu? Yang mana pendekar pedang paling menonjol di suku Tiandao? Bai Yu ada dalam daftar hadiah keluarga Li, dengan hadiah 50.000. Li Chaoyun dan Li Fugui langsung teringat nama Bai Yu. Daftar hadiah keluarga Li dibuat untuk merangsang murid keluarga Li. Para prajurit dalam daftar hadiah semuanya adalah orang terkuat dan jenius luar biasa di sukunya. Demikian pula, ada juga daftar hadiah di suku tersebut, dan yang terdaftar di dalamnya adalah jenius paling kuat dan luar biasa di keluarga Li. Di antara mereka, Bai Yu dari suku Tiandao memiliki harga buronan 50.000 di daftar hadiah keluarga Li. Ada juga banyak murid keluarga Li dalam daftar hadiah suku tersebut. Misalnya, Li Buzeng memiliki hadiah sebesar 500.000 yuan dalam daftar hadiah suku tersebut. Bagaimanapun, Li Buzeng juga merupakan kepala keluarga Kunsu berikutnya, dan harga buronannya secara alami jauh lebih tinggi daripada rekan-rekan muridnya. Misalnya, keturunan dari anggota inti keluarga Li juga masuk dalam daftar hadiah suku tersebut. Misalnya, Li Buxian mendapat hadiah 100.000. Li Chaoyun juga mendapat hadiah 10.000 yuan. Li Fugui juga mendapat hadiah 5.000. Mereka semua adalah keturunan dari beberapa orang kuat di Kunsu. Keluarga Li sangat mementingkan mereka dan melatih mereka sebagai kekuatan inti keluarga Li berikutnya. Justru karena adanya daftar hadiah itulah keluarga Li tidak mau membiarkan tuan muda seperti Li Buxian dan Li Chaoyun berlarian di luar keluarga Li sesuka hati agar tidak ketahuan oleh para pejuang suku tersebut. Bai Yu terkekeh dan berkata, Nona Li Buxian, saya ingat Anda ada dalam daftar hadiah suku, tetapi harga hadiahnya mencapai 100.000 yuan. Sepertinya, saya telah menghasilkan banyak uang kali ini. Awalnya saya hanya ingin mengikuti suku itu datang untuk mendapatkan ramuan dari Longshan, tetapi mereka tidak menyangka aku akan bertemu dengan putri penguasa Kunsu. Apakah ini hadiah dari surga? Bai Yu tersenyum kejam, dan pedang di tangannya memancarkan sedikit cahaya. Cahaya. Dingin sutra. Dia benar-benar putri penguasa Kunsu. Gadis kecil itu sangat cantik. Hehe. Ribuan prajurit dari suku Tiandao di sekitar memandang Li Buxian dan berkata sambil tersenyum. Li Buxian menjadi pucat karena ketakutan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Li Chaoyun menelan ludah, menatap Bai Yu dengan mata ketakutan dan berkata, kamu berani membunuh kami, tahukah kamu bahwa orang tua kami berada di posisi tinggi di Kunsu? Jika kita mati, Kunsu akan melakukannya. Dengan balas dendam Kunsu yang gila, saya khawatir suku Tiandao Anda tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran.
Bai Yu terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, saya secara alami tahu bahwa ayah Anda memegang posisi tinggi di Kunsu, jadi Anda lebih hidup daripada mati. Nilai. Kemarilah, tangkap mereka. Ingat, jangan sakiti tuan-tuan ini. Nyawa mereka lebih berharga daripada semua ramuan di Longshan. Setelah menangkap mereka, segera kirimkan saja kembali ke suku Tiandao." Bai Yu berkata sambil tersenyum dingin. "Oke, jangan khawatir, serahkan pada kami. Ayo." Ribuan prajurit dari suku pedang surgawi berkerumun satu demi satu, menatap Li Buxian dan yang lainnya dengan ganas. "Ah, jangan kemari, jangan kemari. Ayahku adalah kepala ruang hukuman keluarga Li. Ayahku adalah yang tertua di paviliun tua keluarga Li. Jangan kemarilah." Li Chaoyun, Li Fugui, dan Li Buxian sangat ketakutan sehingga mereka hampir tidak bisa memegang pedang di tangan mereka. Terutama Li Chaoyun, tangan yang memegang pedang gemetar, dan pedang di tangannya gemetar. Gemetar terus-menerus. "Itu adalah karena ayahmu memegang posisi tinggi di keluarga Li sehingga kamu masih hidup. Jika tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Tangkap mereka." Bai Yu berteriak dingin, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Ribuan prajurit bergegas sekaligus. Li Buxian dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur, dan beberapa orang bahkan jatuh ke tanah karena ketakutan. Li Chaoyun bahkan lebih ketakutan dan panik. "Tuhan, kamu bahkan tidak bisa melawan." Pada saat ini, pedang yang tidak bisa dihancurkan datang dari langit, dan dalam satu gerakan, semua prajurit yang dekat dengan Li Buxian dikirim terbang. Dan pada saat ini, semua orang melihat jelas ini sangat cepat apa yang datang dari sini. Ini adalah pedang terbang. Setelah memukul mundur semua orang, pedang ini melayang terus di atas kepala Li Buxian, dengan pedang diarahkan ke Bai Yu, siap untuk pergi. "Siapa?" Mata Bai Yu berbinar, dan dia segera menengadah ke langit. Semua prajurit menengadah ke langit karena terkejut. "Melakukan ini, sungguh di bawah statusmu menunggu sesuatu terjadi." Tawa kecil terdengar dari awan. Kemudian, seorang pria berbaju putih perlahan turun dari awan. Ketika Li Buxian melihat pria berbaju putih itu, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Para prajurit suku pedang surgawi di sekitarnya yang baru saja dipukul mundur oleh pedang terbang. Lin Baifei meraung dengan marah, "Nak, kamu telah memakan jantungnya beruang dan macan tutul, dan kamu berani campur tangan hal-hal tentang suku Tiandao kita. Apakah kamu mencari kematian? Apakah orang tuamu memegang posisi tinggi di Kunsu? Jika tidak, maka kamu sudah mati." Para prajurit memandang Lin Bai satu persatu dan meraung. Lin Bai berjalan turun dari awan, berdiri di depan Li Buxian. Dan berkata dengan ringan, "Sudah kubilang jangan pergi, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Aku tahu aku salah." Li Buxian cemberut dan berkata sedikit sedih, air mata mengalir di matanya. Lin Bai menghela nafas tak berdaya dan menatap Bai Yu. Bai Yu berkata dengan dingin, "Siapa yang mulia?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Temanku Lin Bai, aku pertama kali datang ke Kunsu. Kudengar 108 suku Kunsu adalah keturunan para pejuang di dunia spiritual. Aku datang ke sini untuk menemui mereka. Sayangnya, aku sangat kecewa ketika aku melihatnya hari ini. Keturunan pejuang dari dunia spiritual tampaknya lebih rendah daripada pejuang kita dari benua kuno." Lin Bai memandang Bai Yu dan berkata. Mendengar ini, Bai Yu berkata dengan ekspresi sedikit marah, "Semut dari dunia bawah memfitnah leluhurku. Mereka benar-benar mencari kematian. Karena kamu bukan dari Kunsu, kamu pasti akan mati hari ini." Lin Bai berkata dengan wajah dingin, "Dengan segala hormat, kalian ingin membunuhku, kalian hanya melebih-lebihkan kemampuan kalian." Ketika Li Chaoyun mendengar ini, dia meraung, "Bodoh. Sudah berapa lama sejak Anda mulai berbicara seperti ini? Kamu benar-benar idiot. Kamu lari meskipun kamu tahu kami akan terjebak. Apa kamu tidak tahu bagaimana cara menghubungi orang-orang kuat di Kunsu untuk menyelamatkan kita? Bodoh. Bodoh. Tidak apa-apa sekarang, kita akan mati bersama." Li Chaoyun terus memandangi Lin Bai dan mengutuk. Li Chaoyun tidak berani melampiaskan amarahnya di depan para pejuang suku Tiandao. Sekarang setelah dia melihat Lin Bai, dia melampiaskan seluruh amarahnya pada Lin Bai. Dengan dingin, Li Chaoyun meliriknya dan terkekeh, lalu menatap Bai Yu dan berkata, "Namamu Bai Yu, kan? Aku akan membawa Li Buxian pergi hari ini. Aku tidak tertarik dengan yang lainnya. Biarkan aku membawa Li Buxian pergi, dan yang lainnya siap membantumu." Lin Bai berkata dengan ringan. Bab 2420 Kesepakatan.
Aku hanya menginginkan Li Buxian, aku tidak peduli dengan sisanya. Lin Bai memandang Bai Yu dan berkata. Li Chaoyun meraung, apa katamu? Dasar pengecut. Li Buxian memandang Lin Bai dengan heran. Jangan biarkan salah satu dari kalian pergi hari ini. Bai Yu mendengus dingin, karena mereka tidak bisa dekat denganmu, aku akan menanganimu sendiri. Saat dia berbicara, Bai Yu berubah menjadi bayangan dan menyerang Lin Putih. Bai Yu telah mengambil tindakan. Bocah cantik ini mungkin akan dipotong-potong oleh Bai Yu. Tunggu sampai mati. Ketika para prajurit dari suku Tiandao sekitar melihat Bai Yu mengambil tindakan, sebuah senyuman muncul di wajah mereka, tetapi tidak ada jejak apapun. Alih-alih cemas, dia memandang Lin Bai seolah-olah sedang menonton drama, matanya penuh belas kasihan. Ketika Lin Bai melihat Bai Yu mengambil tindakan, dia berkata dengan hati dingin, kita tidak bisa bertarung dengannya untuk waktu yang lama. Kita harus cepat. Saat dia berbicara, pedang iblis itu terbang keluar dari tas penyimpanan Lin Bai, dan cahaya pedang yang menyilaukan segera meledak ke langit. Di saat yang sama, tubuh Lin Bai dipenuhi dengan suara Buddha dan Zen. Teknik pedang pembunuh naga. Kemarahan Buddha. Lin Bai menebas dengan pedangnya dengan marah. Keterampilan pedangnya sangat mengerikan dan kekuatan pedangnya tidak ada bandingannya. Pedang ini menebas dari langit dan langsung menuju ke kepala Bai Yu. Tidak bagus. Bai Yu panik saat ini. Ketika dia melihat gerakan Lin Bai, dia menyadari bahwa ilmu pedang Lin Bai sangat kuat. Mata Bai Yu bersinar, dan pedang di tangannya bergerak secara horizontal, menghalangi pedang Lin Bai. Tetapi meskipun dia nyaris tidak memblokirnya, Bai Yu terlempar ke belakang 100 meter oleh pedang Lin Bai. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia mengangkat tangannya dan menatap Lin Bai lagi, dengan keterkejutan yang luar biasa di matanya, keterampilan pedang orang ini tiba-tiba begitu kuat. Setelah Lin Bai mengalahkan Bai Yu dengan pedang, dia sedikit terkejut di dalam hatinya, dia belum mati. Pisau di tangannya tidak terlihat seperti benda fana. Kalau tidak, pedang yang baru saja aku menyerang saja sudah cukup. Potong pedangnya menjadi beberapa bagian. Meskipun Bai Yu tidak terbunuh dengan satu pedang, tidak banyak kecemasan di wajah Lin Bai. Dia menatap Bai Yu dan berkata dengan dingin, bahkan jika kita terus bertarung, kamu bisa membunuhnya dalam 100 gerakan. Jika kamu tidak bisa membunuhku, aku tidak bisa membunuhmu. Ayo buat kesepakatan. Aku akan membawa Li Buxian pergi, dan aku tidak peduli dengan sisanya. Aku hanya ingin Li Buxian. Bagaimana? Lin Bai dia memandang Bai Yu dan berkata. Mata Bai Yu berkilat, dia memegang pedang di tangannya erat-erat, dan berkata dengan cibiran di wajahnya, aku tidak tahu ilmu pedangmu begitu kuat sekarang, dan aku hampir terluka parah olehmu, tapi jika aku melakukannya lagi, pasti tidak akan ada hasilnya. Li Buxian, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa di antara para pejuang di sini, kecuali Li Buxian, sisanya dapat diabaikan. Karena kamu ingin bersamaku, Deal, maka aku akan membuat kesepakatan denganmu juga. Kamu bisa membawa orang lain pergi, tapi Li Buxian harus tetap di sini. Bai Yu memandang Lin Bai sambil mencibir dan berkata. Mendengar perkataan Bai Yu, Lin Bai belum berbicara. Li Chaoyuan berkata kepada Bai Yu dengan heran, benarkah? Selama Bu Xian tetap di sini, kamu bersedia melepaskan kami. Bai Yu berkata dengan dingin, Li Chaoyun, kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana statusmu di keluarga Li mungkin? Sebanding dengan Li Buxian, putri penguasa Kunsu. Aku tidak tertarik pada kalian. Yang ingin kutangkap adalah Li Buxian. Kata Bai Yu dingin. Mata Li Chaoyun berkilat dan dia berkata dengan heran, oke, Bu Xian tetap di sini, biarkan kami pergi. Li Fugui berteriak dengan marah, Li Chaoyun, apa maksudmu? Kami datang bersama, tentu saja kamu harus pergi bersama. Li Chaoyun memelototi Li Fugui dan berkata, apakah kamu tahu di mana suku Tiandao berada? Itu neraka Shenluo. Jika kamu ingin mati, pergilah sendiri. Aku tidak akan pergi. Buxian, jangan khawatir, setelah aku kembalilah, segera beritahu keluargamu dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Untuk rencana hari ini adalah satu-satunya cara, jika tidak, kita semua akan mati. Li Chaoyun memandang Li Buxian dan berkata. Ketika Li Buxian mendengar ini, dia mengangguk sedikit, itu saja yang harus kita lakukan. Jika kita semua tertangkap, maka kita benar-benar dikutuk. Kalau begitu Li Chaoyun, kamu. Ayo pergi. Kata Li Buxian sambil berlinang air mata. Matanya. Li Chaoyun dengan sungguh-sungguh mengangguk, menatap Bai Yu dan berkata, Bai Yu, apakah kamu mendengarku?
Jika kamu tidak tinggal di sini, ayo pergi. Bai Yu melirik Li Chaoyun dengan jijik dan mencibir, itu kalimat yang sama saja sekarang. Li Chaoyun, bagaimana menurutmu? Siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat kesepakatan denganku? Aku membuat kesepakatan dengan Lin Bai. Bai Yu memandang Lin Bai, menunggu Lin Bai menjawab. Ketika Li Chaoyun mendengar ini, dia segera menatap Lin Bai dan berteriak dengan cemas, Lin Bai, tunggu apa lagi? Berjanjilah padanya secepatnya dan biarkan Fu Xian tinggal agar kita bisa meninggalkan tempat ini. Berjanjilah padanya secepatnya. Li Chaoyun menjadi gila, dia berteriak pada Lin Bai seperti ini, dia benar-benar ingin segera meninggalkan tempat ini. Mata Lin Bai menjadi dingin, dia menatap Li Chaoyun, dan berkata dengan dingin, jika kamu berani membuat keributan, aku akan segera membunuhmu. Li Chaoyun ditatap oleh mata acuh tak acuh Lin Bai, dan wajahnya menjadi pucat dengan sangat cepat. Dia awalnya ingin marah pada Lin Bai, tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa di bawah tatapan Lin Bai, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai menatap Bai Yu lagi dan berkata, aku hanya menginginkan Li Buxian, dan aku tidak menginginkan orang lain. Bai Yu tersenyum dingin, kalau begitu sepertinya kesepakatan kita tidak bisa diselesaikan. Lin Bai terkekeh. Berkata, kamu telah membuang begitu banyak waktu bersamaku, bukankah kamu hanya mengumpulkan kekuatan? Sekarang kekuatanmu telah mencapai puncaknya, ambil tindakan. Lin Bai memandang Bai Yu dengan dingin dan berkata. Bai Yu terkejut di dalam hatinya, dia sebenarnya tahu bahwa aku sedang mengumpulkan kekuatan. Meskipun dia melihatnya, mengapa dia tidak menghentikanku? Tidak peduli kenapa, jika aku menyerang dengan pedang ini, dia pasti akan mati. Mata Bai Yu berkilat, dia mencibir dan berkata, karena kamu bisa melihatnya, kamu seharusnya menghentikanku lebih awal, tapi sayang sekali, sekarang aku siap untuk pedang ini. Menderita kematian. Pedang. Surgawi. Poyue. Bai Yu melompat dan menebas tubuh Lin Bai dengan pedang di tangannya. Li Buxian melihat dan segera berteriak pada Lin Bai dengan suara mendesis, Lin Bai, cepat menyingkir. Ini adalah keterampilan rahasia yang tidak diturunkan di suku Tiandao. Kamu tidak bisa menghentikannya. Lin Bai melihat Bai Yu mengambil tindakan, pada saat itu, tas penyimpanan segera dibuka, dan penggaris pengukur tiba-tiba muncul di tangannya. Teknik membelah pedang langit. Buka gunung. Lin Bai memegang erat penggaris pengukur langit di tangan kirinya, yang beratnya sekitar 36.000 kg, dan menebas ke depan. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan kehampaan. Pedang Liang Tianzu langsung menghancurkan cahaya pedang Bai Yu, sekaligus menghajar Bai Yu hingga muntah darah. Ia terbang mundur dalam keadaan malu dan mendarat 100 meter jauhnya, wajahnya pucat dan lemah. Ini, Bai Yu tidak pernah menyangka bahwa pedang surgawi. Teknik Broken Moon sebenarnya dihancurkan oleh pedang Lin Bai. Aku mempermainkanmu hari ini. Selamat tinggal. Saat Lin Bai memukul mundur Bai Yu dengan pedang, dia menyingkirkan penggaris dan pedang iblis, meraih Li Fugui dan Li Buxian dengan tangan kiri dan kanannya masing-masing, dan terbang ke dalam langit, dan terbang dengan kecepatan tinggi. Adapun Li Chaoyuan dan yang lainnya, Lin Bai tidak peduli dengan satupun dari mereka. Komandan Bai Yu. Komandan Bai Yu, kamu baik-baik saja. Para prajurit suku Tiandao memandang Bai Yu dengan cemas. Bai Yu memuntahkan seteguk darah lagi dan berkata dengan terkejut, sungguh kekuatan yang kuat. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri bersama Li Buxian. Kejar aku. Bai Yu meraung.